Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan baik dan teramat baik. Dalam kebaikannya telah membangunkan kita di minggu kedua di bulan ini, tepatnya minggu 8 Januari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini karena kita akan beribadah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita harapkan sama-sama Tuhan akan melakukan sesuatu dalam ibadah kita hari ini, baik secara online dan juga onsite, dalam pujian penyembahan, terlebih saat Tuhan akan bicara kepada kita melalui firman-Nya. Amin. Baiklah, sebelum kita mempersiapkan diri lebih jauh untuk beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu yang akan melandasi iman kita untuk melangkah ke rumah Tuhan. Yang akan kita ambil dari pembacaan 28 hari bersama Matius. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Matius pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Judul renungan kita hari ini, pertobatan yang menghasilkan buah. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pahamilah dengan baik bahwa buah pertobatan adalah hasil dari pertobatan. Pertobatan adalah perubahan pikiran. Pertobatan adalah sebuah keputusan berhenti untuk melakukan kesalahan dan mulai melakukan hal yang baik. Ketika seseorang bertobat, dia merubah hidupnya sepenuhnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan memberontak lagi terhadap Allah. Dia akan mentaati perintah-perintah Allah. Pertobatan seseorang akan terlihat di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang dilakukannya. Seseorang yang sungguh-sungguh telah bertobat akan berusaha untuk berkenan kepada Allah dalam segala hal. Mengapa buah pertobatan ini diperlukan? Bukankah Tuhan dapat melihat hati manusia tanpa harus melihat tindakan yang mereka buat? Bukankah tak jarang perbuatan manusia tidak sesuai dengan hatinya? Seperti orang yang memberi sedekah walaupun sebenarnya hati yang bersangkutan tak rela memberikan yang ia berikan. Buah pertobatan ini penting sebab pertobatan haruslah menyangkut keseluruhan diri untuk meninggalkan dosa. Keseluruhan diri baik secara intelektual dalam bentuk kesadaran dan pemahaman akan dosa. Secara emosional yaitu dalam bentuk penyesalan dan duka karena dosa. Dan tindakan oleh dorongan kehendak meninggalkan dosa. Memang Tuhan dapat menguji hati manusia tanpa harus melihat apa yang ia perbuat. Namun kita sebagai manusia tak dapat menguji diri kita sendiri tanpa melihat apa yang kita lakukan. Dengan kata lain, buah-buah pertobatan yang kita hasilkan sangatlah penting untuk meneguhkan diri kita sendiri. Dengan demikian, kita akan dapat mengukur sejauh apa keseriusan kita di dalam membuat keputusan untuk meninggalkan dosa dan hidup selaras dengan kehendak Allah. Di samping itu, buah pertobatan yang kita hasilkan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga dengan demikian, bukan saja buah pertobatan tersebut merupakan bentuk yang nyata dan alamiah dari hidup yang meninggalkan dosa, ia juga menjadi sarana untuk membuka hati orang lain untuk datang kepada pertobatan yang sama. Perbedaan pola hidup kita sebelum dan sesudah bertobat akan membuat orang bertanya dalam hati, apa yang telah membuat orang ini bisa berubah? Kalau dahulu ia suka berkata-kata yang kasar terhadap istrinya, mengapa sekarang tidak lagi begitu? Kalau dahulu ia sangat egois, mengapa sekarang tidak lagi demikian? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan membuka hati bagi orang lain untuk mengalami anugerah Tuhan yang memperbarui hidup seperti yang telah dia alami. Dengan demikian hidup kita akan senantiasa menghasilkan buah pertobatan, yang artinya perilaku kehidupan kita sehari-hari akan selaras dengan keputusan pertobatan yang telah kita buat. Bukan saja hal ini akan menyelamatkan jiwa kita, yaitu intelek, emosi, dan kehendak kita, tetapi tentu saja akan menyehatkan rohani kita, dan yang pada gilirannya akan menyehatkan relasi kita dengan sesama. Bukankah kesehatan rohani, kesehatan jiwa, dan sosial yang membuat hidup kita semakin bermakna? Amin. Berarti dengan senantiasa menghasilkan buah pertobatan, kita membangun kehidupan yang semakin bermakna. Karena itu, teruslah menghasilkan buah pertobatan selama kita masih hidup. Amin. Dan kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, baik kepada saudara yang mungkin harus beribadah secara online, ini menunjukkan buah pertobatan, di mana kita mengutamakan Allah.
mencari dirinya, dan mencari hadiratnya, dan menyerahkan seluruh kehidupan untuk dirubahkan oleh Tuhan, dengan membuka hati untuk firman-Nya yang akan dibentangkan. Buah pertobatan juga nyata ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menikmati hadirat Tuhan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari bawa persembahan pujian penyembahan terbaikmu kepada Tuhan hari ini sebagai wujud pertobatan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dikenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, bagi sidang jemaat Tuhan akan datang ke rumah Tuhan. Tuhan menyertai perjalanan saudara. Dan mungkin setelah ibadah saudara akan melakukan aktivitas kembali. Diberkatilah dimanapun kita berada. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini, pengurapannya mengalir atas hidupmu. Saudara tidak berdiri atas namamu, tapi saudara berdiri atas nama Tuhan. Lihatlah pengurapannya nyata atas pelayananmu hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.